Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Verce Kokogoya, salah satu aktivis dan juga intelektual Kabupaten Tolikara. Saya mewakili semua masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara, mau menanggapi tentang pernyataan yang dibuat oleh Ismail Aso di gedung KPK, di mana dana otsus miliaran rupiah dipakai oleh masyarakat Tolikara atau keluarga Lukas di Kabupaten Tolikara. Namun sebelum itu saya mau bicara di sini bahwa yang pertama, Bung Ismail Aso menggunakan bemper atau forum di mana forum Honai anti korupsi. Ini telah menandakan bahwa engkau telah mencoreng budaya orang Lapago. Engkau telah mencoreng adat suku budaya orang Lapago. Karena Honai itu bukan ada di Wamena saja. Honai itu ada di mana-mana. Ada di daerah Lapago seutuhnya. Sehingga simbol ini Anda pakai untuk menjadi kekuatan di mana semua orang Lapago itu, semua orang Honai yang ada di Lapago itu seakan-akan mendukung pernyataan dan sikap Anda. Dan forum ini meyakinkan negara untuk di mana kau bawa forum atas namakan Honai adat Lapago untuk meyakinkan negara untuk percaya dengan engkau. Ini sebenarnya pikiran yang salah. Forum ini Bung Ismail Aso bentuk waktu itu tanggal berapa, bulan berapa? Atau hanya karena pikiran sesaat untuk memanfaatkan situasi terus bawa nama forum Honai anti korupsi? Atau forum anti korupsi ini dibuat-buat untuk kepentingan tertentu yang Anda bawa? Tuh yang pertama. Dan yang kedua, Anda ini sebenarnya itu berbicara di gedung KPK ini karena ego politik, di mana Anda ini pernah jadi tim salah satu partai waktu itu, di mana Lukas dengan Clementinal maju, Anda menjadi tim salah satu partai politik untuk lawan Lukas NMB waktu itu. Dan emosional itu mungkin masih terbawa sehingga Anda bicara seperti ini di media. Tapi saya tidak berbicara lebih ke sana. Itu urusan Anda, hak Anda. Di sini saya mau lebih tekan kepada Bung Ismail Aso. Anda sebagai ketua yayasan atau kepala yayasan di salah satu yayasan di Arso, Anda sebenarnya mendidik yayasanmu dengan baik, dengan benar, bukan terlibat dalam politik praktis, menjadi bemper orang-orang elit-elit politik yang ada di Papua, Jakarta, untuk menghancurkan tokoh-tokoh Papua, untuk menghancurkan orang-orang yang ada di Papua, dipolitisir dan segala macam. Sebenarnya Anda sebagai tokoh agama seharusnya bicara untuk agama, bicara untuk umat, bicara untuk pelayanan-pelayanan di yayasanmu. Yang berikut, kami rakyat Tolikara sepenuhnya, seluruh intelektual Tolikara, seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang ada di Kabupaten Tolikara, kami mengutuk keras, menolak keras sikap Bung Ismail Aso, di mana dana otsus ratusan triliun rupiah dikonsumsi dan dinikmati oleh rakyat Tolikara, sekelompok orang-orang yang ada di Kabupaten Tolikara. Bahasa ini perlu Anda mempertanggungjawabkan, dan kami minta pertanggungjawaban Anda di pihak kepolisian. Kami minta bukti-bukti, data, semua Anda harus mempertanggungjawabkan bahasa ini. Karena dana otsus yang tergulir dari tahun 2022 sampai saat ini
itu dinikmati dan dipakai juga semua orang Papua, entah itu orang asli Papua, orang pendatang, dan juga siapapun manusia yang hidup di atas tanah ini sudah menikmati pembangunan dari dana Opsus, sudah menikmati kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga semua aspek. Dana Opsus sudah membantu sekitar 80-90% sudah membantu membangun Papua. Dan itu sudah dinikmati, apalagi di bagian agama, gereja, masjid. Di Bung Ismail Asa punya yayasan juga, dan ada di Wamena sana. Dana Opsus ini sudah dicairkan juga, dibantu juga. Dana Opsus itu sudah dalam Perdasus itu sudah ada untuk bantu gereja, adat, agama, itu sudah ada, sudah dialokasikan dan sudah dibantu di sana. Ada beberapa masjid, gereja sudah dibantu, dibangun. Namun Anda katakan kami tidak nikmati seluruhnya untuk rakyat Papua. Ini pikiran yang sempit dan pikiran yang bodoh. Selama Lukas Nmb menjabat di tanah Papua 2 periode, dana Opsus ini benar-benar diruntuhkan, dimanfaatkan, diberikan kewenangan penuh-penuh kepada setiap bupati yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Papua, sehingga program progres yang harus dilakukan, pemerataan pembangunan yang harus dilakukan oleh pejabat daerah melalui dana Opsus yang sudah dibagi oleh Gubernur Papua ini, itu saya kira sudah dirasakan oleh masyarakat setempat. Karena itu tanggung jawab penuh bupati-bupati yang ada di daerah setempat. Misalnya Bupati Jaya, apakah sudah jalankan dana Opsus ini dengan baik atau tidak? Kalau Tolikara, Puncak Jaya, dan juga semuanya, semua kembali kepada bupati-bupati yang ada. Provinsi hanya pegang berapa persen saja. Semua dana Opsus sudah dialurkan semua ke kabupaten masing-masing. Jadi saya pikir untuk bagian agama, adat, budaya, dan juga semua elemen masyarakat sudah rasakan sebagian dana Opsus, itu jelas. Namun pandangan negara sama seperti pandangan Bung Ismail Asa, di mana dana Opsus dikorupsi habis-habis dan tidak ada proses pembangunan. Anda dengan negara ini pikirannya sama untuk hancurkan Papua, di mana anggap orang Papua ini tidak ada apa-apa sama sekali. Anggap orang Papua ini bodoh, tidak punya konsep untuk merancang pembangunan di atas tanah Papua ini. Padahal selama Lukas pimpin, semua orang Papua sudah pintar dan sudah membangun daerah ini. Jadi Anda kalau jadi politikus yang benar-benar. Anda jadi agamawan yang benar-benar. Jangan Anda jadi politikus membawa nama-nama forum abal-abal untuk meyakinkan negara. Itu tidak boleh. Bukti foto yang kemarin kami lihat dan tersebar, Anda ada di belakang bemper Menteri Dalam Negeri atau Wamen, Wakil Menteri Dalam Negeri, ada foto di situ. Anda ada di Kabak Bareskrim, Anda jadi bemper situ. Foto Anda juga tersebar, Anda ada di Menko Polhukam. Sebenarnya Anda ini politikus, agamawan, atau Anda pembela KPK yang sebenarnya? Kalau Anda mau jadi pembela KPK yang sebenar-benarnya, menjadi pembela KPK yang sebenar-benarnya, bukan pembela KPK yang dibemper oleh oknum tertentu untuk memecah belakan kami orang Papua, pejabat Papua, menghancurkan Papua. Dengan pikiran-pikiranmu itu kerjasama dengan negara untuk hancurkan elit politik di Papua. Tidak boleh. Anda kalau benar-benar membela KPK, ya di independen yang benar. Tidak boleh Anda menjadi politikus abal-abal yang dipakai oleh elit politik kepentingan Jakarta Papua. Stop. Anda sudah membangun narasi-narasi untuk menghancurkan dan memecah belakan kami orang Papua dan orang Papua. Buktinya Anda bicara dana Opsus dirasakan miliaran rupiah untuk Kabupaten Tolikara, orang Tolikara. Ini sudah Anda membangun narasi yang tidak benar.
Ini engkau mencederai hubungan kami orang Tolikara dengan Jayawijaya, khusus kamu Marga Aso. Ini sudah salah. Pernyataan-pernyataan ini Anda sudah membangun konflik di tanah Papua. Sehingga kami minta, rakyat Tolikara minta, masyarakat Tolikara minta, kamu segera minta maaf dan buktikan pernyataan-pernyataan sikap itu di depan hukum atau kepada publik. Segera minta maaf kepada masyarakat Tolikara. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Jangan bawa forum-forum abal-abal, onai adat, onai anti korupsi ini ke lembaga-lembaga KPK, mengatasnamakan onai adat ke lembaga KPK. Karena itu onai bukan simbol kacangan, simbol main-main, simbol yang dipermainkan dalam politik-politik praktis. Tapi itu onai simbol orang Galapagos, simbol orang gunung, simbol orang Koteka. Koteka, Jubi, Honai itu budaya, adat. Jangan Anda main-main. Kalau Anda memakai lembaga-lembaga forum yang lain, tidak boleh bawa Honai. Seakan-akan Anda mengatasnamakan kami semua. Itu salah. Terima kasih. Kami tunggu Anda untuk minta pernyataan sikap, minta maaf kepada masyarakat Tolikara, dan juga minta maaf kepada publik ini, masyarakat yang ada di mana-mana. Terima kasih. Yang terakhir di sini yang saya mau tekan dan saya mau tambahkan lagi kepada seluruh intelektual Provinsi Papua, seluruh aktivis Papua, seluruh tokoh-tokoh agama adat masyarakat Papua untuk tetap sabar dan tenang. Kita di sini lebih fokus, artinya melihat dari sisi nilai kemanusiaannya. Saya salah satu aktivis kemanusiaan, aktivis HAM. Saya mau pesan kepada kita semua, entah itu kamu mengaku tokoh agama, tokoh gereja, tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat, dan juga semua tokoh-tokoh intelek yang ada di Papua ini, mohon agar tetap tenang. Untuk kasus Bapak LE, itu hukum tidak lari, hukum tidak kemana-mana, hukum tetap akan ada di negara ini. Kita tetap patuhi dan kita akan tetap ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Tapi nilai kemanusiaan, nilai orang Papua itu mahal di atas tanah ini. Kesehatan perlu dijaga, kesehatan perlu ditingkatkan. Nilai kemanusiaan perlu dijaga baik-baik di tanah ini. Pelanggaran HAM yang sedang terjadi, rentetan yang sedang terjadi di atas tanah Papua ini tidak dituntaskan oleh Jakarta untuk Papua. Namun kami dibodohi dan diteror dan diintimidasi dengan kasus-kasus abal-abal, kasus korupsi yang ada di tanah Papua ini. Sehingga negara segera stop, hentikan sandiwara-sandiwara yang dipermainkan untuk menutupi semua kasus pelanggaran HAM yang ada di atas tanah Papua ini. Negara stop. Hukum tidak lari, hukum tetap kami patuhi, hukum akan jalan. Namun nilai kemanusiaan itu perlu dijunjung tinggi. Bapak Lukas sebagai gubernur yang aktif, masih gubernur, dan perlu kesehatannya pulih dan sehat. Jangan membuat Bapak Gub tambah sakit parah dengan situasi kondisi yang diciptakan negara untuk menghancurkan Bapak Lukas NMB. Kami harap, rakyat harap, keluarga besar yang ada di Tolikara juga berharap untuk tetap rakyat tenang, masyarakat tenang. Kami lebih fokus menjaga kondisi dan kesehatan Bapak Gubernur Papua saat ini. Terima kasih. Itu pesan kepada negara yang terlalu terburu-buru ambil langkah-langkah hukum dengan tidak memikirkan nilai kemanusiaan yang ada di tanah Papua. Terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan.